Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pada hari ini kita akan guru di sini membuat sosialisasi untuk kalian, yang dimana di sini kita akan buat keyakinan kelas ya, mapel PJOK. Jadi ada yang mapel itu mata pelajaran ya. Oke, sebelum kita awali kita berdoa dulu, berdoa dalam hati, berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, di sini kita akan buat keyakinan kelas. Kemarin sudah pernah dengar ini? Sudah pernah dengar? Nah, kemarin sudah ada namanya peraturan kelas, kemudian pindah ke sepakatan kelas. Nah, sekarang kita ke keyakinan. Keyakinan itu adalah sesuatu yang kalian yakini bahwa itu betul-betul dari diri kalian. Sesuatu yang muncul dari diri kalian, kemudian kalian yakini dan kalian akan laksanakan sesuai dengan apa yang kalian yakini. Begitu ya? Oke, kita masuk. Nah, mari kita merenung. Sebagai seorang siswa, Anda ingin dilihat yang bagaimana? Jadi kalian mau dikenal seperti apa? Baik, nah sekarang kalian akan seperti orang baik ya, seperti yang baik. Jadi sekarang kita lihat bersama daftar nilai kebajikan yang ada di dalam layar ini. Nah, coba dibaca. Peduli. Suka jadi orang peduli? Rajin, integritas, rasa hormat terhadap orang tua, guru dan sebagainya. Kebersihan, keberanian, kebahagiaan, bahagia, tanggung jawab, kebersihan, kesantunan, keadilan, pengertian. Santun tahu santun baiknya. Belas kasih, semangat, kesetiaan, bersyukur kalian ada di sini, bersyukur kepada Tuhan. Percaya diri, harus percaya diri. Kalian tak dikenal dengan Sandi yang percaya diri Sandi itu. Kedermawan, kita suka membantu. Berprinsip, memiliki prinsip. Kalau tidak usah. Nah, begitu berprinsip, toleransi. Saling bertoleransi antar beragama, Sandi agama lain, agama lain, saling menghormati. Itu gambaran ini gambaran daftar nilai kebajikan yang ada di layar ya. Daftar nilai kebajikan. Kemudian kalian akan apa jadinya dunia tanpa aturan, tanpa ada ini macam aturan tapi dalam bentuk kebajikan. Tapi apa jadinya dunia tanpa aturan? Gimana cek kemarin? Oke, kita dengar bersama video tentang dunia kalau tanpa ada aturan ya. Kalau kalian harus milih, mana yang lebih baik? Cara untuk hidup lebih hukuman. Coba jawab dan ceritain alasan kalian di kolom komentar. Oke, mungkin atau lebih tepatnya semoga kita nggak akan dihadapi sama kriminalitas. Karena itu tuh cuma terjadi sama kriminal. Dan kita selama ini hidup tenang menurut aneh-aneh. Ya, oke, itu dunia tanpa aturan.
sekolah tanpa aturan. Jadi seperti itu. Tidak mau ada aturan, mau hidup di zaman purbakala atau zaman dulu. Karena aturan itu berada karena secara bertahap. Jadi sekarang saja aturan kita pertama namanya peraturan, diubah dengan kesepakatan, terus diubah lagi keyakinan, lebih sesuai dengan zamannya. Peraturan itu ada karena ada zamannya. Oke? Kita lanjut dengan presentasi. Sudah lihat tadi? Sekarang silakan tuliskan peraturan sekolah kelas yang perlu disepakati. Ya, di sini Pak Guru akan bagi kalian stick note, namanya stick note. Kalian isi, kemudian akan sebentar akan ditempel di kertas. Oke? Jadi dengan ini bisa tidak? Boleh sebentar ya? Silakan kalian tulis mau jadi orang seperti apa kalian. Bisa 2, bisa 1, silakan. Di bawahnya kesepakatan apa yang kalian inginkan. Oke, sekarang coba mana saya baca dulu beberapa orang, angkat dulu. Si Ayub, saya ingin menjadi orang yang bertoleransi dan rendah hati. Kemudian mana Fauzia? Fauzia ingin menjadi orang yang rajin, rasa hormat, memiliki rasa hormat. Kemudian mana ini? Fania ingin menjadi orang rajin dan rasa hormat. Ya, tadi Fania ingin dikenal sebagai orang yang rajin dan selalu menghormati, ya, rasa hormat, toh? Naya, rajin, bersahaja. Oh, bersahaja, ingin bersahabat dia. Senang apa? Bersahabat dengan siapapun. Saya mau baca satu-satu ini. Nah, Suci ingin dikenal sebagai orang yang rajin, bersahaja. Sekarang saya mau lihat yang kesepakatan yang kalian mau. Kesepakatan yang kalian tuliskan. Mau kesepakatan? Di bawah. Tidak makan dalam jam pelajaran. Oh, boleh. Nanti kita rubah ke kata positif, ya. Tidak makan saat jam pelajaran. Mana lagi kesepakatan? Tidak boleh makan dan minum agar saat pelajaran berlangsung dan menjaga peraturan sekolah. Bagus. Tapi nanti kita rubah ke yang positif, kata negatif ke positif. Mana kesepakatanmu ini? Melaksanakan piket, mengerjakan tugas tepat waktu, luar biasa. Kebersihan. Oke. Kita ubah katanya dari kata negatif ke masih negatif, ya. Kita ubah ke positif. Mari kita ubah dari negatif ke positif. Misalnya itu kalau mana itunya
Tidak makan dalam jam pelajaran, dirubah ke positif. Makan jam istirahat. Oke, jadi kesepakatan kita makan saat istirahat, kemudian menjaga menjaga kebersihan sekolah. Kemudian mana yang Pak Guru tadi sekarang sama-sama tempel. Kemudian ada juga yang melaksanakan piket. Jadi dia di sini selalu rajin. Kalau piket masuk di rajin. Kemudian ada rasa hormat kepada guru dan orang tua, dan juga bertanggung jawab untuk membantu. Oke. Sekarang kesepakatan yang kalian buat tadi akan ditempelkan ke dalam karton. Kemudian kita akan tempel di kelas ini. Mengerti? Nah, sekarang oke. Silakan untuk menempel. Tidak satu-satu ya dari kelompok itu. Silakan dari kelompok itu. Lanjut. Kalian saja. Yang ada kan? Maju yang lain. Ini kelompok ini. Ada? Nah, sama-sama. Ah, dua tinggal paling boleh. Sampai kan. Di bawah sini. Nah, boleh. Oke, ini kesepakatan kalian sudah tempel di karton, kita akan tempelkan di dalam kelas ini ya. Ya, sudah ada kesepakatan yang kita sepakati bersama. Ini kesepakatan akan kalian laksanakan selama 6 bulan ke depan. Jadi satu semester ini kita akan laksanakan kesepakatan ini yang telah kita buat. Mengerti? Nah, oke. Oke, demikian pada hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu staf Dewan Guru yang saya hormati, teristimewa buat Bapak Taufik Bungkio yang sekarang akan memberikan diseminasi kepada ibu-ibu ya. Untuk itu dengan melafazkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan hari ini dimulai. Bapak Ibu, untuk hari ini Bapak Taufik Bungkio itu diberikan tugas oleh pengajar praktik untuk melakukan atau mengimbaskan atau mendiseminasikan kepada Bapak Ibu guru yang ada di sekolah SDN 14 di bawah. Nantinya sebentar pada saat diseminasi, kalau ada beberapa
Kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, tolong ditanyakan kepada Pak Upik. Untuk itu saya berikan kesempatan kepada Pak Upik untuk memberikan atau mengimbaskan diseminasi. Disilakan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada hari ini saya akan melakukan diseminasi budaya positif di sekolah. Ada yang dua, yaitu posisi kontrol dengan segitiga restitusi. Mungkin rekan-rekan sudah tahu budaya positif di sekolah, cuma saya ingin mengulangi kembali yang telah ibu telah ketahui. Langsung saja. Menurut Anda apa itu disiplin? Ini pertanyaan pertama ini. Pertanyaan informatif. Menurut Anda apa itu disiplin? Ada yang tahu disiplin? Ya. Langsung saja, disiplin itu adalah suatu kondisi yang terbentuk melalui serangkaian tindakan yang menunjukkan nilai-nilai kepatuhan dan ketaatan. Salah satu nilai karakter tersebut selalu ditanamkan guru di sekolah dalam harapan dapat menciptakan iklim belajar yang kondusif. Ini merupakan definisi dari disiplin yang kita tahu bersama. Disiplin itu kepatuhan dari peserta didik. Ya. Langsung saja, berdasarkan teori kontrol Dr. William Glasser, dosen menyimpulkan 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru. Ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru atau kita, seorang guru. Yang pertama, otomatis kita adalah pernah kita lakukan adalah penghukum. Yang pertama ini adalah penghukum. Posisi kontrol ini masih diterapkan oleh beberapa guru dengan anggapan hukuman mempercepat penyelesaian masalah tanpa memikirkan dampak buruk yang ditimbulkan seorang penghukum. Biasanya melantarkan perkataan-perkataan menyakiti disertai gestur menunjuk, menghardik, mata melotot. Dampak posisi kontrol tersebut, murid dapat menjadi pendendam, pemberontak, dan menyalahkan orang lain. Dampak lain buruknya, murid akan mengalami keterpurukan mental serta lunturnya rasa percaya diri dan kesedihan yang berkelanjutan. Jadi ini posisi kontrol penghukum ini yang mungkin saya sendiri pun sering lakukannya dari posisi saya sebagai guru. Dari sini kita mengetahui posisi kontrol ini dampak negatifnya dan sangat buruk untuk peserta didik. Ini satu posisi kontrol penghukum. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Posisi kontrol yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Pada posisi ini, guru akan berkata lebih lembut. Guru akan menciptakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, rasa bersalah, bahkan rendah diri. Posisi kontrol tersebut berdampak pada penilaian diri yang buruk. Murid akan merasa bersalah dan tidak berharga. Tidak seperti dampak posisi penghukum, murid dapat menumbuhkan segala amarah. Meskipun dengan cara negatif, murid dengan perasaan tertekan seperti ini yang tiba-tiba dapat meletus amarahnya.
sehingga dapat menyakiti diri bahkan orang lain. Ini membuat rasa bersalah karena dia bermain dengan perasaan ini. Ini dampak negatifnya. Ya, bermain dengan perasaan. Ya, yang ketiga, posisi kontrol yang ketiga adalah teman. Jadi ada penghukum, membuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. Pada posisi kontrol ini, guru tidak akan menyakiti murid karena kita berteman. Namun akan tetapi berupaya mengontrol melalui persuasi. Guru akan bersikap akrab, berkata ramah, dan gestur merapat pada murid, dan tersenyum jenaka. Dampak posisi kontrol ini dapat dampak positif dan negatif. Positif dapat menjalin hubungan baik. Jadi kita bisa melihat hubungan antara guru dengan murid. Sedangkan dampak negatifnya akan muncul rasa ketergantungan murid terhadap guru. Di samping itu, murid akan merasa dikecewakan apabila suatu saat guru tidak dapat membantunya. Hal ini yang dapat menimbulkan, yakni murid akan berperilaku baik hanya kepada guru tersebut dan akan berperilaku lain dengan guru yang lain. Ya. Kemudian yang berikut, pemantau atau posisi mengawasi. Ketika mengawasi, guru bertanggung jawab atas perilaku murid-murid yang diawasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, guru dapat memisah hubungan pribadi dengan murid yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan atau catatan dan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Akibat dari posisi kontrol ini, murid memahami sanksi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu tata tertib atau peraturan sekolah. Jadi pemantau ini baik juga untuk diterapkan di siswa. Jadi mereka tahu mereka sudah berbuat salah dan telah melanggar peraturan seperti itu. Kemudian yang terakhir, ini posisi yang sangat ideal sebenarnya untuk kita mengatasi kondisi murid dengan berbagai macam karakter dan bentuk yang kita hadapi di lapangan. Jadi posisi lain adalah manajer. Bukan hanya di kantor kita sebagai manajer, tapi di sekolah juga ada namanya manajer. Posisi di mana manajer ini adalah posisi di mana guru melakukan sesuatu bersama murid. Jadi posisi di mana guru melakukan sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi murid kita persilahkan untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan posisi atas permasalahannya, menemukan solusi. Jadi murid yang mencarikan solusinya atas permasalahan sendiri. Pada posisi ini, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan sendiri maupun kebutuhan orang lain. Jadi murid juga ikut berpikir bagaimana dia bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri atau dengan orang lain. Di sini pendekatan bukan pada
kemampuan membuat konsekuensi, namun bagaimana dapat berkolaborasi dengan murid. Jadi guru berkolaborasi dengan murid dalam memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Jadi kita di sini memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan dengan memposisikan diri sebagai manajer akan berdampak negatif bagi penguatan watak karakter murid. Dampak positif ya bagi penguatan watak karakter murid. Ini ada 5 posisi kontrol yang biasa, tapi saya sendiri jarang melakukan ini, manajer ini. Paling banyak adalah penghukum, pembuat rasa bersalah. Tapi setelah mengikuti kegiatan ini, saya tahu ada 5 posisi kontrol. Kemudian yang paling ideal yang kita gunakan di sekolah yaitu yang pertama adalah manajer. Manajer ini sangat baik untuk kita gunakan dalam posisi penyelesaian masalah di antar siswa. Kemudian pemantau, kita bisa memantau siswa, kemudian peraturan yang mereka langgar itu seperti apa, posisi mengawasi proses siswa belajar atau konflik yang terjadi di sekolah, seperti itu. Ini juga posisi kontrol yang dalam budaya positif. Kemudian di sini, ini identitas gagal, identitas gagal, kontrol dari luar. Jadi penghukum, pembuat rasa bersalah, ini ada dampak-dampaknya. Kemudian teman pemantau. Di sini Bapak Ibu ini bisa lihat penghukum itu menghardik, maksudnya bentak ke siswa, memerong siswa dari belakangnya, memberontak, menyalahkan orang lain karena dia takut saudara berbentak, jadi dia menyalahkan orang lain atas kasus atau konflik yang dilakukan. Biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Jadi mereka sudah tahu orang so marah-marah, dia sudah sedia. Saya so marah-marah begini, sama terima pol, begitu. Membuat rasa bersalah. Jadi membuat rasa bersalah ini dia mainnya dari perasaan ini. Berceramah apa ini? Ibu kecewa dengan kamu, ibu ini kecewa dengan anaknya, sering buat kasus itu. Maksudnya supaya orang ada rasa bersalah dengan apa yang mereka lakukan. Seperti itu ini yang membuat rasa bersalah. Kemudian teman, apalagi teman ini saya juga sering lakukan. Anggap mereka teman, jadi kita bisa berteman, bisa akrab, tapi selain itu salah. Jadi cuma kita yang didengar, guru lain so dianggap dia sudah iPad-nya di bawah, tidak usah yang mau gitu, tidak usah guru lain. Jadi ini sebenarnya salah. Lebih bagus itu manajer, dan menurut saya pemantau juga baik untuk diterapkan di sekolah. Sekarang kita masuk ke posisi kita sekarang ini kita posisi sebagai apa? Posisi kita sekarang ini sebagai apa? Jadi mungkin yang lain posisinya sebagai penghukum, teman, dan pembuat rasa bersalah. Mulai sekarang mungkin akan dirubah ke posisi manajer. Mungkin ada berbeda lagi dari yang sebelumnya. Oke. Sekarang kita masuk ke disiplin positif melalui segitiga restitusi. Di sini ada disiplin positif melalui segitiga restitusi. Apa pula itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi, apa pula itu segitiga restitusi? Definisi dari segitiga restitusi adalah merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Definisi segitiga restitusi adalah merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi orang memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya. Dengan percaya diri orang bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ini mungkin saya buat kemarin. Ini segitiga restitusinya. Yang pertama mengakan memvalidasi kebutuhan, netralitas identitas, validasi tindakan yang salah, penyampaian, menanyakan keyakinan. Langkah-langkah penerapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi memberikan motivasi kepada anak seperti itu. Kemudian guru ini berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Nah ini berbuat salah itu hal manusiawi dulu. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada yang manusia yang sempurna. Kemudian bapak ibu juga pernah buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Ini kata-kata motivasi supaya mereka bisa membangkitkan semangat mereka lagi. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi bapak ibu orang tidak tertarik untuk ibu tidak, kita biarpun kita salah, ibu tidak mau jadi apa-apa. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini membuat rasa bersalah. Di sini posisinya juga tenang. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik kepada dirimu sendiri? Ini menstabilkan identitas. Kemudian validasi kebutuhan, validasi tindakan yang salah, membentuk murid menjadi kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang? Ini kebutuhan dasar manusia. Penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa terima kasih, kesenangan, atau bertahan hidup. Ini kebutuhan dasar manusia. Orang kalau memvalidasi kebutuhan seperti ini, validasi tindakan yang salah, validasi tindakan yang salah. Jadi seperti ini kata-katanya, guru berkata dalam untuk validasi tindakan yang salah, kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk. Maka lain, kamu bisa saja berbuat hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Bukan serba banding pada orang, ya, jadi jawabanku karena ini motivasi juga. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi?
ini validasi tindakan yang salah yang dalam segitiga restitusi kata-kata dulu. Kemudian yang berikut menanyakan keyakinan ini, keyakinan sekolah, keyakinan kelas. Jadi sebelum itu kita harus buat keyakinan dulu dalam kelas, di kelas maupun di sekolah, supaya mereka tahu ini yang mereka langgar. Jadi mereka, ibu makannya poling, dia tahu ini apa yang keyakinan. Jadi orang sudah hafal keyakinan kelas. Harusnya orang sudah hafal dan sudah orang yakini bahwa itu merupakan yang harus dipatuhi oleh setiap siswa. Kemudian menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang berdasarkan manusia, berintegrasi dengan orang lain. Ini untuk menanyakan keyakinan dalam segitiga restitusi. Kemudian guru berkata, apabila yang kita percaya di kelas, di sekolah, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama siswa dan sebagainya. Kelas yang ideal itu seperti apa? Saya kan kepada mereka, kelas ideal itu seperti apa? Tidak ribut Pak, berarti harus sudah ribut semua. Kamu ingin jadi anak seperti apa? Ini kan cita-citanya anak seperti apa? Kamu mau jadi seperti apa? Orang baik atau orang jahat? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Apa yang kamu rasakan ketika melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Kamu ingin jadi seperti apa? Kamu menjadi orang seperti apa saat itu? Sama, seperti itu, segitiga restitusi. Dari yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi di putar-putar di segitiga itu, putar-putar situ ke penyelesaian masalah. Dia harus banyak kata-kata motivasi dari guru. Ya, ada diskusi 30 menit, diskusi bisa dilakukan murid kembali. Intervensi bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dalam cara motivasi. Nah ini, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan dan perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Bisakah kita memperbaikinya itu menarik sama-sama mencari solusi. Apa yang kamu lakukan saat ini sudah sesuai? Kapan kamu siap untuk mulai? Peraturannya apa? Jadi tertarik peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah, saya bisa bantu apa? Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Kata-kata yang muncul pada guru kalau dia menggunakan segitiga restitusi. Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai? Apakah tugas kamu saat ini sebagai murid? Apa tugasmu saat ini sebagai murid? Murid itu apa? Murid membantu atau mematuhi keyakinan yang telah kita buat.
Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Apa yang kamu inginkan? Peraturannya apa? Apa yang kamu inginkan? Peraturannya apa? Pembelajaran interaktif. Budaya positif memiliki keterkaitan yang erat dengan pembelajaran interaktif dalam konteks pendidikan, karena interaksi budaya positif dalam pembelajaran interaktif tujuan utama adalah menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, memotivasi dan menginspirasi para siswa. Oke, jadi demikian diseminasi saya hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mungkin ini Bapak Ibu lebih tahu dari saya, cuman ini sebagai berbagi sharing dengan teman-teman bagaimana itu budaya positif yang akan kita lakukan di sekolah. Jadi ada dari 5 posisi kontrol sebagai guru, kemudian segitiga restitusi yang kita laksanakan saat menyelesaikan masalah. Kita mau kalau 5 posisi kontrol, kita mau seperti apa? Jadi berhukum, membuat rasa bersalah, kemudian jadi teman, jadi manajer, jadi seperti itu. Jadi kita posisikan seperti apa. Kemudian saat kita mendapatkan masalah, kita akan menyelesaikannya seperti apa. Di situ tertawarkan ada tiga restitusi dari kaidah silakan yang salah, kemudian validasi kebutuhan menstabilkan identitas, kemudian ada menanyakan keyakinan. Jadi kita harus buat keyakinan dulu. Oke, hanya itu yang perlu saya diseminasi hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus dulu kepada Bapak Taufik Bungjoyo yang sudah memberikan diseminasi tentang budaya positif, segitiga restitusi, 5 posisi kontrol. Dari penyampaian yang Bapak Taufik, dari materi yang Bapak Taufik sampaikan tadi, sangat baik, bagus untuk kita terapkan di sekolah, apalagi mengenai anak-anak. Jadi diharapkan kepada Bapak Ibu untuk dapat menerapkan budaya positif, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Untuk itu dari penyampaian tadi, saya persilakan kepada ibu-ibu untuk bertanya. Apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan. Oke, silakan Ibu Alfi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiana dari guru kelas 3. Pertama, permasalahan yang saya dapati itu ketika di kelas ada seorang anak. Saya sudah menerapkan budaya positif seperti teman dan juga manajer, tapi si anak ini dari beberapa hari ke depan atau di kemudian hari itu perilakunya tetap sama saja. Misalnya saya terapkan budaya positif teman, itu si anak tersebut itu malah jadi pandang enteng, dan berikutnya saya menerapkan manajer. Si anak tersebut mengatakan konsekuensi, saya menanyakan konsekuensi apa bila si anak ini berbuat salah. Dia juga mengatakan konsekuensinya misalnya harus dijemur atau harus diberikan tugas. Dia mengatakan sendiri, tapi tak lama untuk beberapa hari ke depan
si anak ini tetap melakukan kesalahan yang telah dibuat. Nah, kira-kira budaya positif apa atau restitusi, segitiga restitusi apa yang tepat untuk si anak ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat bagus ya dari Ibu Alfi. Ditampung dulu pertanyaannya atau langsung dijawab? Oke, langsung saja ya. Oke, untuk itu disilakan Bapak Taufik untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Alfi. Baik, terima kasih Ibu Alfiana Rahman atas pertanyaannya. Sangat baik, ini keluhan yang terjadi dalam kelas. Memang kondisi dari anak ini memang itu bisa untuk dikontrol. Cuman Ibu Alfi sudah berusaha dengan melalui posisi kontrol yang telah digunakan. Yang pertama adalah teman. Memang kalau teman itu ada dampak negatifnya, maka dia merasa perang enteng dengan kita, karena memang kita kan dekat dengan dia dan dia merasa dia paling dekat dengan guru. Orang lain tidak dekat, jadi dia saya semua kalian ibu tahu, semua teman, jadi tidak usah dekat-dekat di begitu dampak negatifnya. Kemudian Ibu Alfi juga sudah menerapkan manajer, alhamdulillah. Cuman memang sebagai manajer kita harus mengetahui dulu, mencari tahu latar belakangnya anaknya seperti apa, tanya-tanya seperti apa. Jadi dari keluarganya seperti apa, kita tanya-tanyakan dulu bagaimana kondisinya di rumah, kondisinya di saat dia bermain dengan teman-teman seperti apa. Jadi juga kita gali informasi dari dia, dari siswa itu dengan temannya yang di dekat rumah atau teman bermainnya, seperti itu. Kemudian kita buat kesepakatan dengan dia dulu, kesepakatan atau keyakinan dari diri dia mau seperti apa, dia mau dididik seperti apa, dia mau buat lagi, tanya lagi. Tidak akan bosan-bosan kita menanyakan bagaimana ini siswa ini maunya seperti apa sebenarnya, karena mereka banyak khayalan yang di depan mereka adalah ingin tuangkan ke dalam proses pembelajaran yang guru lakukan, seperti itu. Demikian Ibu Alfi. Oke, bagaimana Ibu Alfi? Alhamdulillah Ibu Alfi sudah menerima jawaban dari Bapak Taufik. Untuk itu saya persilakan dari ibu-ibu, masih ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Dari saya Bapak Taufik, saya mau ingin bertanya. Dari penjelasan Bapak Taufik tadi, sekarang ini kan Bapak Taufik sekarang mengikuti pelatihan guru penggerak dan sudah menerima atau mendesiminasikan materi mengenai 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Yang ingin saya tanyakan, sebagai guru dan berhadapan langsung dengan siswa, ketika melihat tindakan siswa yang tidak sesuai, bagaimana apa yang Bapak Taufik akan berikan ke siswa tersebut? Maksudnya 5 posisi kontrol apa yang tepat untuk diberikan kepada siswa yang Bapak Taufik temui di dalam kelas? Seperti itu yang tepat. Kemudian yang berikut, bagaimana di dalam kelas Bapak Taufik menerapkan segitiga restitusi? Hanya itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Sekolah. Untuk saya dalam posisi kontrol yang baik yang harus digunakan yaitu manajer. Tapi memang selama dari belum melakukan pelatihan, saya sering menggunakan penghukum,
membuat rasa bersalah, dan teman. Ini tiga ini yang putar-putar terus saya menggunakan. Setelah melakukan pelatihan ini, saya tahu bahwa ada posisi manajer sebagai seorang guru, ada posisi manajer yang sangat baik digunakan ke siswa. Memang kalau saya lihat kata-katanya, oh sudah baking ini, ternyata memang cenderung ke teman, cenderung ke pembuat rasa bersalah saya kemarin tahun-tahun kemarin. Tapi setelah mendengar, oh ternyata kita harus berdiskusi secara baik, kemudian membuat mereka rasa nyaman dengan kita, kemudian memberikan motivasi agar apa yang mereka lakukan yang tadi itu tidak baik dan bisa diperbaiki. Kemudian kalau untuk dalam kelas, itu dan tadi saya menggunakan posisi manajer. Seolah akan seterusnya saya akan menggunakan posisi ini karena ini sangat baik. Kemudian untuk dalam kelas, konflik yang terjadi dalam kelas, misalnya perkelahian, terlambat masuk sekolah, kemudian ada makan dalam kelas, ini masalah-masalah dalam kelas. Jadi kita menggunakan segitiga restitusi. Di sini segitiga restitusi ada misalnya identitas, kita menstabilkan. Jadi kita tanya dulu apa yang Ayub buat tadi. Kalau Ayub semua menjelaskan, menurut Ayub ini buat salah tidak. Jadi di sini ada salah tidak, baru dia menjawab salah. Baru selanjutnya kita harus membuat keyakinan kelas dulu. Kita buat keyakinan kelas yang dari diri mereka sendiri, tidak dari dorongan orang lain, tidak dari orang tua. Jangan buat begitu. Tadi kita buat keyakinan dari mereka pribadi, dari apa isi hati mereka. Jadi seperti itu. Jadi kita buat keyakinan kelas. Setelah kita buat, kita akan membuat segitiga restitusi ini dengan baik. Oke. Jadi untuk konflik dalam kelas menggunakan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini sangat baik digunakan oleh guru dalam penyelesaian masalah. Jadi tidak perlu kita dengan orang-orang tahu bilang ini soal urat di dalam kelas, tidak. Tapi kita menyelesaikan masalah dengan sama-sama dengan siswa. Jadi dia memberikan solusi, kita tanggapi dan kita respon dan kita apresiasi apa yang mereka inginkan, seperti itu. Jadi segitiga restitusi ini menstabilkan identitas. Jadi kita menstabilkan apa tindakan mereka salah atau benar, menurut mereka bagaimana, solusinya seperti apa. Jadi pada tindakan yang salah, yang tadi saya sebutkan tadi, baru menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan kelas harus ditanyakan, tapi harus kita buat dulu keyakinan kelas. Jadi intinya di sini buat dulu keyakinan kelas dan yang mereka yakini dan mereka percayai, seperti itu. Demikian. Iya, terima kasih jawabannya Pak Upik. Dari jawaban yang Bapak Taufik sampaikan tadi, bahwa Bapak Taufik sudah menerapkan atau memilih 5 posisi kontrol, yaitu manajer. Dan itu Bapak Taufik sudah terapkan di kelas ya. Nah, setelah Bapak Taufik terapkan posisi manajer ini, apa ada perkembangan terhadap siswa? Dan begitu juga dengan segitiga restitusi, apa ada perubahan terhadap siswa ketika Bapak Taufik menerapkan manajer dan segitiga restitusi? Baik, terima kasih Bu. Saat saya melakukan posisi manajer, alhamdulillah perubahannya ada untuk siswa. Kemudian mereka bisa tahu bahwa lebih nyaman datang ke sekolah, lebih aman karena kita
memposisikan kita sebagai manajer. Jadi siswa rasa nyaman, aman berada di sekolah. Kemudian posisi segitiga restitusi, saya menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Mereka bisa setelah saya melakukan teater kelas kemarin, mereka bisa tahu, oh ini yang telah melanggar yang tidak boleh dilakukan, begitu, seperti itu. Jadi setelah dilakukan, mereka lebih luas, lebih nyaman, lebih senang di sekolah, seperti itu. Dan alhamdulillah berhasil dari manajer yang saya terapkan, kemudian segitiga institusi yang saya gunakan juga, alhamdulillah sudah berhasil di dalam proses belajar dan di dalam sekolah. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Upik atas jawabannya, dan saya sudah puas. Insya Allah ke depannya untuk penerapan jangan hanya sampai di pada saat pelatihan guru penggerak ini ya. Insya Allah seterusnya berkelanjutan. Oke, jadi saya sudah memahami apa yang jawaban yang sudah disampaikan oleh Bapak Taufik mengenai 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah, oke, untuk itu ada lagi pertanyaan dari ibu-ibu? Iya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin Bapak Taufik bisa menyimpulkan ya diseminasi hari ini. Setelah Bapak Taufik simpulkan, kita tutup sama-sama kegiatan kita hari ini. Silakan. Baik, terima kasih. Kesimpulan diseminasi hari ini adalah kita harus tahu posisi kita sebagai guru apa. Jadi ada 5 posisi kontrol. Kita harus tahu dulu kita ini selama ini menggunakan posisi apa, seperti itu. Jadi karakter diri masing-masing harus dikuasai. Kemudian lebih baik kita menggunakan posisi manajer, itu yang sangat baik untuk digunakan. Kemudian kita selalu menyelesaikan masalah harus menggunakan dengan segitiga restitusi yang dimana di situ lebih memanusiakan manusia, seperti itu. Mungkin seperti itu menurut saya. Demikian. Oke, jadi itu kesimpulan dari diseminasi tentang budaya positif oleh Bapak Taufik Bungio ya hari ini. Nah, untuk itu dari saya sebagai moderator hari ini, saya berharap kepada Bapak Ibu untuk dapat menerapkan 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi di dalam kelas. Karena materi ini sangat baik diterapkan ya. Kita tidak bisa lagi menghukum siswa. Ya, jadi kita dekati siswa, kita tanyakan apa yang menjadi masalah untuk siswa. Kalau kita lihat siswa tersebut masih datang ke sekolah itu cemberut atau marah-marah atau diam, kita jangan bentak, kita jangan marah-marah. Kita harus dekati, tanyakan apa yang terjadi, seperti itu. Jadi insya Allah ke depannya, insya Allah bukan hanya Bapak Taufik Bungio saja yang menerapkan. Saya berharap semua Bapak Ibu menerapkan 5 posisi kontrol ini dan segitiga restitusi dengan awal membuat keyakinan di dalam kelas. Dan saya yakin semua Bapak Ibu sudah membuat keyakinan di dalam kelas ya. Jadi kita sudah buat keyakinan di dalam kelas masing-masing. Oke, insya Allah ini berkelanjutan Bapak Ibu ya. Jangan hanya sampai di sini. Jangan hanya sampai selesai menerima materi yang Bapak Taufik sampaikan. Insya Allah ini berkelanjutan dan diterapkan di kelas masing-masing. Oke, cukup sekian dari saya dan terima kasih buat Bapak Taufik yang sudah berbagi ilmu kepada Bapak Ibu. Insya Allah kedepannya kita bisa terapkan, dan dengan mengucapkan hamdalah
Alhamdulillahirobbilalamin, kegiatan hari ini ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.